5 menit lagi kita mulai ya Kak ya untuk kelas kita. Izin nggak ya sambil nyetir jalan? Oke Kak Armoko, siap. Hati-hati di jalan ya Kak ya. Ya. Baik Kak, kita bisa mulai Kak untuk kelas kita hari ini. Kita mulai ya Kak ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung. Sambil dijapri ya Kak ya untuk teman-temannya. Oke, baik. Salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini.
Pada hari ini kita bertemu lagi pada Tatap Maya modul 1.5, di mana kita masuk dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, dalam materi hari ini kita akan banyak berdiskusi melalui kolom chat ya Kak ya. Jadi nanti kita manfaatkan di kolom chat dan kemudian nanti kakak-kakak akan menyampaikan beberapa cerita tentang sekolahnya masing-masing. Baik Kak, sebelum kita lanjutkan kegiatan hari ini, mari kita untuk berdoa dulu. Dipersilakan kepada kakak-kakak yang mau memimpin doa. Ya, baiklah, untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Edi sudah memimpin doa kita. Baik kakak-kakak, kita akan lanjutkan untuk materi kita. Kita diawali dengan kesepakatan bersama Kak. Jadi kesepakatan bersama sama seperti yang pertemuan sebelumnya, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand jika ingin bertanya, dan kalau jika ada gangguan teknis lainnya itu adalah hal yang wajar. Oke, sebelum kita lanjut, apakah kakak sudah mempelajari modul 1.5 di LMS-nya? Sudah ya Kak ya? Ya, sudah baca-baca modul situ. Baik Kak, selanjutnya kita masuk ke tujuan sesi kita hari ini Kak. Jadi nanti sesinya yang pertama adalah peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, nanti peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami menyusun program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Itu ya Kak ya. Terus kemudian agenda kita hari ini adalah backward design, terus kemudian kurikulum PJOK, dan dilanjutkan dengan pemikiran KHD dan kurikulum Merdeka. Nah, di sini pada agenda ini nanti kita akan lebih mendalami Kak bagaimana tentang kurikulum PJOK, terus kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolahan kita sudah mulai menerapkan kurikulum Merdeka ya Kak ya. Jadi di SD, SMP maupun SMA sudah memasuki kurikulum Merdeka ini, di mana di dalam kurikulum Merdeka ini tidak hal lain adalah berkaitan tentang peserta didik atau pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Kemudian nanti kakak-kakak habis ini kita akan masuk ke aktivitas pertama Kak. Jadi di mana di aktivitas pertama ini kita mulai saling berdiskusi tentang keterkaitan kita sebagai guru PJOK memahami adanya kurikulum PJOK ataupun terkait dengan materi-materi yang sudah dipelajari kakak di LMS. Kita masuk ke aktivitas 1, yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, menurut kakak-kakak nih, dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak terhadap kurikulum PJOK? Oke, boleh silakan ditulis di kolom chat Kak, dari skala 1 sampai 10 kira-kira berapa? Kak Edi 6.
Oke, yang lain silakan. Kak Melani 6. Silakan kakak-kakak yang lain boleh disampaikan di kolom chat. Kira-kira berapa skalanya 1 sampai 10? Kak Armoko 7. Oke. Skala kita pemahaman terhadap tentang kurikulum PJOK ya Kak ya. Baru Kak Edi, Kak Melani, sama Kak Armoko. Silakan yang lain. Kak Wani 6. Oke. Kak Jumi, Kak Dedi bisa disampaikan berapa skalanya kira-kira seberapa dalam pemahaman terhadap kurikulum PJOK. Dari Kak Edi tadi 6, Kak Melani 6, Kak Armoko 7, Kak Wani 6. Nah, jadi diharapkan dari skala ini Kak, ini sebagai patokan awal kita ya sebagai guru PJOK yang nantinya kita akan bisa meningkatkan kembali dari skala ini. Kak izin, oke Kak Wani, tidak apa-apa. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Kak? Jelas ya Kak ya? Oke. Oke, baik. Kak Jumi 6. Oke, berarti masih rata-rata 6 ya Kak ya, dalam pemahaman tentang kurikulum PJOK. Oke, baik. Kita masih di kolom chat ya Kak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Nah, silakan dijawab di kolom chat Kak. Menurut Kakak nih, tujuannya apa ini untuk pelajaran PJOK di sekolah? Silakan Kak. Oke, waktunya 5 menit ya Kak untuk menjawab pertanyaan pada sesi ini. Kita sebagai guru PJOK pasti tahu nih Kak, apa tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah kita masing-masing. Ini Kak. Dari Kak Jumi bahwa pendidikan jasmani adalah pengembangan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke, bagus sekali menurut Kak Jumi. Selanjutnya dari Kak Armoka adalah tujuannya untuk kesehatan jasmani dan kebugaran. Oke, dari Kak Edi agar anak tumbuh sehat dan bugar. Oke, dari Kak Dedi bahwa tujuan adalah untuk meningkatkan kesegaran jasmani siswa dan pemahaman pendidikan jasmani. Oke, silakan kakak yang lain yang belum menjawab, silakan diketik di kolom chatnya Kak. Dari Kak Melani bahwa pelajaran PJOK berperan penting untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul dari segi kesehatan jasmani dan bidang olahraga. Oke, terima kasih. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawaban atau dari materi pertanyaan tujuan PJOK masing-masing ya Kak ya. Dari jawabannya bahwa tujuan dari
adanya pelajaran PJOK di sekolah kakak masing-masing. Bahwa kita ketahui berkaitan dengan pelajaran PJOK adalah berkaitan tentang kesehatan, kebugaran ya Kak ya. Kesehatan dan kebugaran. Nah, di sini dalam pelajaran PJOK ini kita bisa mengembangkan untuk pendidikan jasmani terhadap anak-anak, meningkatkan kompetensi, terus kemudian meningkatkan kebugaran, fisik, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya berkaitan itu, bahwa kesehatan itu tidak melalui fisik, tapi juga terhadap mental anak-anak juga ya Kak ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke capaian pembelajaran PJOK nih. Ada capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka di tahun 2024. Nah, bahwa pendidikan jasmani, kesehatan dan olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama ada mengembangkan, terus kemudian menerapkan dan mengevaluasi. Nah, dari keterampilan konsep, terus kemudian strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh percaya diri, kompetens, dan kreatif. Nah, di sini dari capaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 ya Kak ya, di dalam kurikulum merdeka. Bahwa di sini kita bisa mengembangkan, kemudian menerapkan dan mengevaluasi. Dari semua yang sudah dilaksanakan, perlunya adanya evaluasi untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Terus kemudian strategi gerak pun ada, dan kemudian partisipasi tentang berbagai aktivitas jasmani. Terus kemudian yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Nah, dalam poin 2 ini kita bisa membantu anak-anak gimana dalam menghadapi kehidupan yang sehat, terus kemudian kehidupan yang bisa membuat peserta didik itu lebih leluasa, lebih tercapainya dalam minat-minatnya, terus kemudian kita juga perlunya adanya dukungan ya Kak ya. Jadi kita bisa mendukung apa kemampuan peserta didik, di mana potensinya, di mana cabang olahraga yang dia minati, itu kita bisa mendukungnya lebih kuat lagi ya Kak ya. Karena dari minat peserta didik ini, dukungan seorang guru khususnya itu adalah hal yang sangat penting Kak. Apalagi jika peserta didik itu sudah mempunyai atau sudah memiliki minat bakatnya. Terus kemudian dalam kehidupan sehat dan aktif secara jasmani. Nah, kesehatan pun perlu kita sampaikan kepada peserta didik ya Kak ya, bagaimana dalam mencapai pola hidup yang sehat sejak dini. Selanjutnya yang ketiga nih ada membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai firefly, kerja tim, dan inklusivitas. Kemudian yang keempat adalah menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani. Kemudian secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, dari poin 3 dan 4 ini bahwa membangun dan menerapkan keterampilan emosional itu harus kita laksanakan kepada peserta didik. Bagaimana cara peserta didik mengendalikan atau menyampaikan emosionalnya, kemudian keterampilannya terhadap sosial, terus kemudian di sini menanamkan apresiasi. Nah, di sini pentingnya kita memberikan apresiasi kepada peserta didik guna untuk lebih meningkatkan lagi ya Kak ya semangatnya, terus kemudian apa prestasi yang sudah tercapai, terus kemudian ada lagi gimana kita mengatasi peserta didik jikalau dalam ketercapaiannya ada penurunan. Nah, apresiasi ini sangat penting untuk peningkatkan terhadap peserta didik. Terus selanjutnya, nah mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut. Nah, jadi setelah ini silakan boleh ditulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat kakak-kakak semua.
Jadi silakan Kak, nanti boleh aja jika mau resen. Dalam setiap pertanyaan nanti ada waktunya sekitar 5 menit ya Kak ya. 5 menit, satu pertanyaan 5 menit dalam kita mengisi di konsep. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini untuk pertanyaan yang pertama Kak. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Nah, kira-kira gimana Kak? Terlepas dari kurikulum apapun, jadi mulai dari KTSP, terus kemudian K13, kurikulum Merdeka, dan ini selama ini sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran yang menjadi acuan kakak-kakak. Kira-kira apa ini Kak? Oke, Kak Edi sudah memahami. Oke, silakan kakak yang lain. Oke, dari Kak Melani sudah alhamdulillah sudah memahami dan selalu menjadikan kurikulum sebagai acuan untuk pembelajaran. Oke, baik. Terima kasih Kak Edi, Kak Melani. Silakan kakak yang lain untuk menyampaikan pendapatnya terhadap pertanyaan pematik tersebut. Apakah selama ini kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Dari Kak Agus, dari Kak Dedi bahwa saya sudah memahami. Oke, dari Kak Dedi. Terus kemudian dilanjut ke Kak Agus. Sejauh ini sudah memahami karena kurikulum sudah menjadi salah satu pedoman atau acuan untuk saya. Oke. Makasih Kak Dedi dengan Kak Agus. Terus kemudian dari Kak Jumiati bahwa sudah memahami. Oke. Jadi dari terlepasnya kurikulum apapun ya Kak ya yang sudah kita ketahui sampai kita di sekarang sudah menjalankan kurikulum Merdeka, bahwa kita sebagai guru PJOK sudah memahami tentang tujuan mata pelajaran PJOK ya Kak ya. Dan juga menjadi acuan dalam kita melaksanakan pembelajaran. Terus dari Kak Armoko sudah memahami. Oke, berarti di sini kakak sudah memahami tentang apa kurikulum yang sudah kita laksanakan, tujuannya, terus kemudian sebagai acuan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks kurikulum Merdeka. Nah ini Kak, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Oke, tadi bisa dikatakan bahwa dari kakak sudah memahami nih tentang kurikulum yang ada. Nah, kira-kira dari konteks kurikulum Merdeka yang sudah kita jalani ini, apakah tujuan-tujuan ini bisa tercapai atau bisa dicapai? Oke, dari Kak Borneo PKY Dayak ya. Ini Kak siapa ya Borneo PKY Dayak? Kalau boleh tahu siapa Kak? Atas nama siapa? Sudah dipahami, oke.
Oh, Kak Mumpung. Oke, baik Kak Mumpung. Oke, silakan Kak. Kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih dalam konteks kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sudah kita jalankan sekarang, Kak. Apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Tentang tujuan pembelajaran. Oke, Kak Mumpung, tidak apa-apa. Apakah tujuan ini bisa atau tidak tercapainya? Karena yang kita ketahui dalam kurikulum merdeka, kita berpatokan kepada filosofi KHD ya Kak ya, Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Oke, silakan Kak, boleh disampaikan. Oke, dari Kak Edi sudah menyampaikan bahwa dalam konteks kurikulum merdeka, tujuan pembelajaran POJK bisa dicapai. Oke. Karena saya lihat pendekatannya memberikan kebebasan bagi guru serta murid untuk mengembangkan potensi. Wah, luar biasa nih jawaban dari Kak Edi. Terima kasih banyak Kak Edi. Oke, silakan untuk kakak yang lain. Silakan kakak yang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Ini dari Kak Edi sudah. Jika ada yang ingin menyampaikan secara langsung, boleh Kak, silakan meresen aja, nggak ada. Oke, dari Kak Melani, bahwa menurut saya sangat bisa dicapai karena pada pembelajaran PJOK khususnya peserta didik selalu berperan aktif, baik dari segi pembelajaran di ruang kelas ataupun praktik di lapangan. Oke, terima kasih Kak Melani. Dari Kak Armoko bahwa dalam konteks kurikulum merdeka memberikan lebih banyak ruang interaksi antara guru dan murid dalam kegiatan pembelajaran. Oke, sama ya seperti yang Kak Edi tadi. Lebih banyak ruang. Dari Kak Dedi bahwa menurut saya tujuan bisa tercapai asalkan pembelajaran efektif. Oke, tentang pembelajaran efektif. Terima kasih Pak Kak Dedi. Dari Kak yang lain, Kak Agus, belum ya Kak Agus? Oh ini Kak Agus. Oke Kak Agus, bahwa bisa tercapai dikarenakan guru dan siswa lebih banyak berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Terima kasih Kak Agus. Jadi dalam garis besarnya tentang kurikulum merdeka ini, tujuan-tujuan ini bisa tercapai ya Kak ya. Dengan adanya kurikulum merdeka, kita diberikan berbagai macam strategi kebebasan kita, di mana kita memilih strategi yang ingin kita laksanakan. Bahkan media pun kita bisa milih ya Kak. Yang terpenting dalam tujuan pembelajaran itu bisa tersampaikan kepada peserta didiknya. Tentang berkolaborasi, terus kemudian
pembelajaran efektif yang seperti disampaikan Kak Dedi, Kak Agus, terus kemudian di sini ada juga dari Kak Edi bahwa memiliki kebebasan bagi guru dan murid tentang mengembangkan potensinya masing-masing. Nah, disinilah terciptanya dari kurikulum Merdeka ya Kak ya. Kita diberikan kebebasan, murid pun juga, tetapi dalam kebebasan itu kita bisa memberikan kepada murid tentang pembelajaran yang sesuai dengan tujuan agar peserta didik bisa tercapainya dalam tujuan tersebut. Yang dimaksud kebebasan adalah memilih strategi, memilih bahan ajar. Yang terpenting tujuan utama adalah tujuan pembelajarannya. Dari Kak Jumiati bahwa konteks pembelajaran PJOK lebih interaktif dan banyak kolaborasi mencapai tujuan pembelajaran. Oke, jadi dalam konteks kurikulum Merdeka, tujuan-tujuan bisa tercapai ya Kak ya. Oke, kita lanjut Kak. Untuk selanjutnya, oke. Nah ini, memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkan dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilakan guru atau satuan pendidik untuk menurunkan lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Nah, jadi bahwa pemerintah sudah menyiapkan nih capaian pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai guru dan satuan pendidikan biasanya dalam membuat TP atau tujuan pembelajaran ini saling berkolaborasi ya Kak ya, dalam satuan pendidikan. Di mana TP ini yang nantinya acuan utama untuk kita melaksanakan pembelajaran. Ketika kita sudah membuat tujuan pembelajaran atau TP ini, kita bisa nih tinggal memilih modul ajar mana yang akan dipakai agar kita bisa mencapai TP ini, tujuan pembelajarannya. Gitu ya Kak ya. Untuk modul ajar atau bahan ajar, itu bebas saja Kak. Boleh dari mengambil buku ataupun dari internet. Itu karena kita kreativitas sebagai guru masing-masing ya Kak ya. Kalau saya biasanya lebih ke ini Kak, video-video pembelajaran. Di mana dalam video pembelajaran ini anak-anak bisa lebih memahami. Nah, setelah mengamati video, baru kita jelaskan teknik dasarnya, kemudian dilanjutkan ke praktek di lapangan. Seperti itu, Kak. Oke, Kak, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Karena seringkali nih pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan pada murid. Nah, biasanya ini Kak, mungkin tidak hanya saya, kakak-kakak pun pernah mengalami ya Kak ya. Dalam melaksanakan pembelajaran, kita lebih berfokus nih kepada materi yang akan kita ajarkan. Seperti sebelum kita adanya kurikulum Merdeka, kita pasti menginginkan bahwa materi yang sudah kita siapkan tuh benar-benar sudah terlaksana dengan baik. Sudah terlaksana semuanya, tapi dalam peserta didiknya masih belum memahami apa sih materi itu. Nah, di sini ada perubahan di kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak hanya berpatokan kepada materi, tetapi kita berpatokan kepada kreativitas kita bagaimana dalam materi itu bisa tersampai sehingga tujuan pembelajaran yang sudah kita siapkan itu tercapai. Seperti itu, Kak. Terus kemudian kita lanjut. Nah, ini ada 3 proses dalam backward design dalam pembelajaran kurikulum secara umum melalui 3 tahap berikut. Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi capaian pembelajaran. Terus kemudian yang kedua adalah menentukan metode penilaian. Terus yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran.
Nah, dalam mengidentifikasi capaian pembelajaran, kakak-kakak sudah punya ya Kak ya di satuan pendidikan untuk CP-nya masing-masing. Nah, dari CP tersebut itu nanti diturunkan Kak ke tujuan pembelajarannya. Terus kemudian dalam menentukan metode penilaian. Nah, dalam metode penilaian ini boleh melakukan istilahnya memakai rubrik Kak. Biasanya metode ini dilaksanakan dengan menggunakan rubrik. Terus yang ketiga adalah merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, dalam merencanakan ini, kakak harus mempersiapkan terlebih dahulu materi apa, tujuannya seperti apa. Nah, untuk strategi pembelajarannya, ini menyesuaikan dari tujuan pembelajaran kayak agar apa? Agar nanti yang strategi yang kita laksanakan ini bisa tercapai di peserta didik. Itu adalah proses backward design. Jadi dalam pembelajaran kita harus menguasai ini, ketiga ini. Kita harus memiliki perangkatnya. Di dalam kurikulum Merdeka ini kita diberi kebebasan dalam merencanakan pengalaman pembelajaran dan strategi, dan kemudian metode penilaiannya pun kita dibebaskan. Jadi bagaimana cara kita agar bisa tercapainya tujuan pembelajaran dengan strategi yang kita pilih yang istilahnya efektif dalam melaksanakan pembelajaran. Oke, kita lanjut Kak. Nah ini adalah pesan kuncinya Kak. Pesan kunci dari backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design adalah juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaian. Ini Kak, ini adalah pesan kunci dari backward design. Oke Kak, dalam aktivitas yang pertama ini, bagaimana Kak? Apakah ada masukan atau saran atau pengalaman Kakak nih dalam pelaksanaan pembelajaran boleh disampaikan? Kita saling berbagi aja Kak. Oke, Kak Edi, gimana? Oke, silakan Kak Edi. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini berkenaan dengan kurikulum Merdeka ya. Kalau dikatakan kurikulum Merdeka itu lebih luas untuk kita mengembangkan diri mengenai prosedurnya, harus dari CP, KTP dan segala macam. Tapi menurut saya lebih efektifnya aplikasi di lapangannya tetap yang lebih efektif kita memakai T dan P di lapangan. Karena apa? Lapangan dengan proses penggunaan elektronik kadang ada terkendala, baik kabel, baik sarana dan prasarana, mungkin seperti itu. Jadi saya rasa sistem kurikulum Merdeka memang bagus, tetapi kenyataan di lapangan kadang berbeda. Makanya saya pribadi lebih sering menggunakan T dan P secara langsung. Mungkin itu yang realnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Edi. Jadi seperti yang disampaikan Kak Edi bahwa ringnya itu tetap di lapangan ya Kak Edi ya. Oke, baik, dari kakak yang lain boleh jika ingin disampaikan atau berbagi. Silakan Kak, boleh raise hand. Ada Kak Agus, Kak Armoko, Kak Mumpung, Kak Dedi, Kak Peri, Kak Jumiati, Kak Melani, Kak Wani. Silakan Kak, sebelum kita lanjut ke aktivitas yang kedua. Untuk pertemuan ini kita tidak memakai Jamboard ya Kak ya. Kita ke diskusinya di ini, kolom chat aja. Oke, silakan kakak yang lain jika ingin disampaikan.
Oke, jika tidak ada kita lanjutkan ke aktivitas yang kedua ya Kak ya. Oke, kita masuk ke aktivitas kedua yaitu menyusun program PJOK. Oke, sebelum kita menggali lebih dalam tentang penyusunan program PJOK, ada beberapa pertanyaan yang harus kakak-kakak jawab. Oke, kurikulum berbasis standar manakah yang benar divisinya di bawah ini? Oke, dari Kak Edi. Relnya adalah lebih senang dan menggunakan sistem T dan P. Oke, langsung untuk mempermudah dan mempersingkat waktu tes dengan jam. Oke, ya benar Kak. Untuk T dan P ini adalah memang dalam pembelajaran PJOK itu anak-anak lebih menyukainya ya Kak ya, dibandingkan kita berfokus di materi di dalam kelas. Oke Kak, kita lanjut di sini. Manakah yang benar definisi di bawah ini? Boleh dijawab di kolom chat Kak. Kurikulum merupakan perangkat aktivitas untuk menggunakan keterampilan. Kira-kira benar atau salah Kak? Silakan, boleh dijawab di kolom chat Kak. Untuk sesi ini, kita waktunya masih banyak Kak, sekitar 10 menit ya. Oke, silakan tentukan. Kira-kira kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Menurut kakak, benar atau salah? Oke, dari Kak Edi benar, Kak Melani benar. Silakan kakak yang lain. Benar atau salah? Nanti di akhir kita lihat jawabannya ya Kak ya. Oke, Kak Agus benar. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Oke. Dari Kak Armoko benar. Satu lagi yang belum ini. Kak Dedi belum ya? Kak Dedi, Kak Mumpung, Kak Jumiati. Silakan Kak, benar atau salah? Silakan Kak Wani, Kak Mumpung. Kak Jumiati, Kak Dedi. Silakan Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Kak Dedi benar. Oke. Dari Kak Mumpung, Kak Wani, Kak Jumiati, bagaimana? Kak Edi, tidak sepenuhnya benar, tapi benar. Oke, Kak Edi. Kurikulum tidak hanya untuk aktivitas mengasah keterampilan, tetapi juga nilai sikap
nilai dan karakter siswa. Oke, siap Kak Edi. Oke, ditunggu ya Kak Mumpung, Kak Jumiati sama Kak Wani. Selanjutnya kita lihat Kak. Berarti kalau diklik nih langsung tahu jawabannya ya. Oke, kita tunggu jawabannya dari Kak Dedi. Ya, kurikulum merupakan seperangkat rencana yang pengaturan yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk menguasai keterampilan. Oke. Tidak, karena kurikulum ini sebagai pedoman dalam aktivitas belajar mengajar. Oke. Oke, kita lihat jawabannya ya Kak ya. Benar atau salah? Oh, ternyata salah Kak. Ternyata kurikulum bukan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Oke, kita nanti bahas belakangan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Benar atau salah Kak? Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Oke, silakan Kak. Benar atau salah? T dan P karena ini sudah digemari anak-anak. Ya, nanti. Oke, makasih Kak Jumiati. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan dijawab benar atau salah. Kak Ferry Fadli benar. Oke. Kak Armoko salah. Oke. Silakan kakak yang lain ditunggu. Dari Kak Edi bukan, karena buku hanya salah satu komponen di dalam kurikulum. Oke. Dari Kak Mumpung ada benarnya. Agak bimbang ya Kak Mumpung ya. Kayak benar atau salah ini. Oke, silakan kakak yang lain. Kak Melani, belum nih Kak Melani, Kak Agus. Kalau Kak Melani sudah, saya juga bingung. Oke. Kak Agus bagaimana Kak Agus? Silakan Kak Melani, silakan dijawab benar atau salah. Kak Dedi salah. Oke. Kak Agus salah karena buku sebagai salah satu penunjang kurikulum. Oke. Kak Jumiati bagaimana? Kak Jumiati, Kak Wani. Oke, salah karena buku teks merupakan sumber belajar yang berisikan tentang semua materi pembelajaran. Salah. Oke. Kita lihat jawabannya ya, Kak ya.
Oke, ternyata jawabannya adalah salah, Kak. Buku teks peserta didik itu tidak dapat dikatakan suatu kurikulum. Oke, masih ada satu lagi, Kak. Nah, ini. Kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, kira-kira ini jawabannya benar atau salah? Wah, benar kata Pak Edi. Kak Dedi benar. Oke, silakan kakak yang lain. Kak Edi benar, Kak Dedi benar, Kak Melani. Oh, ini yang tadi ya. Buku teks berperan penting sebagai bahan ajar dan menyampaikan materi. Jadi salah. Oh, ini yang tadi ya Kak Melani ya. Jadi salah karena hanya komponen saja. Oke. Iya Kak Melani memang salah untuk yang itu. Kak Armoko benar, Kak Melani benar, Kak Wani benar. Masih belum nih Kak Agus. Kak Jumiati benar. Benar dan setuju. Oke. Kayaknya kali ini jawabannya benar semua nih Kak. Kita lihat jawabannya. Oke, ternyata benar Kak. Bahwa kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Oke, baik Kak. Kita lanjut ke sini. Sebelumnya terima kasih nih partisipasi kakak-kakak luar biasa telah menjawab dari ketiga kuis tersebut ya. Oke, ini bahwa komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Ada 5 komponen Kak. Nah, di sini seperti yang bentar. Oke. Ini adalah komponen ya Kak, kurikulum dalam satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama ada struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, ada pembelajaran dan asesmen, yang keempat ada penggunaan perangkat ajar, yang kelima adalah satuan pendidikan. Bahwa kurikulum di satuan pendidikan ataupun komponen kurikulum di satuan pendidikan itu dikembangkan dan digunakan masing-masing, yaitu dalam karakteristiknya adalah tentang visi dan misi dan tujuan suatu pendidikan ya Kak ya. Jadi kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan visi misi sekolah kakak masing-masing. Di mana visi misi sekolah itu juga mencangkup dalam pembelajaran kita tentang pendidikan yang kita laksanakan Kak. Bagaimana strategi atau struktur kurikulum, kemudian capaiannya, pembelajaran, asesmen, dilanjutkan oleh perangkat ajarnya. Nah, dalam kelima dari komponen ini bisa terlaksana jika visi misi kakak-kakak itu sesuai. Jadi menyesuaikan Kak. Kita memiliki visi misi sekolah, tetapi dalam visi misi sekolah ini harus berkaitan dengan bagaimana pembelajaran sesuai dengan keberpihakan terhadap anak seperti itu. Kalau di dalam pendidikan guru penggerak mungkin kakak yang pernah ikut bahwa pendidikan itu di visi misinya itu harus tercantum tentang profil pelajar Pancasila, di mana dalam profil pelajar Pancasila itu adalah sebagai aksi nyata yang seperti kita kenal P5 ya Kak ya sekarang. Di kurikulum merdeka kita memiliki P5. Nah, jadi selanjutnya adalah dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Oke. Kita lanjut Kak. Nah, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Jadi kurikulum operasional satuan pendidikan itu dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Jadi kurikulum ini sesuai dengan kebutuhan peserta didik Kak. Kalau saya ambil contoh di sekolahan saya ini bahwa
minimnya dari peserta didik itu tentang kebudayaan. Nah, maka dari itu di sini saya lebih di sekolah satuan pendidikan saya itu mengambil dari kebudayaan, Kak. Terus kemudian dalam hal ini bisa menjadi kabar gembira kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik itu tinggal. Jadi dalam pelaksanaan kurikulum ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik ya Pak. Nah biasanya kurikulum ini kita bisa mengembangkan bersama pembelnya masing-masing Kak, atau dengan rekan sejawat atau kepala sekolah ini bisa saling berkaitan. Dengan kolaborasi tersebut, kita bisa melaksanakan dari kurikulum operasional ini. Terus selanjutnya, mari berbagi cerita pada saat kakak-kakak menyusun kurikulum PJOK. Nah, kira-kira nih di sekolah kakak-kakak sudah pernah menyusun kurikulum PJOK belum, Kak? Ada yang sudah pernah menyusun, Kak? Boleh berbagi ceritanya, Kak, tentang penyusunan kurikulum PJOK-nya? Nah, oke. Jadi dalam penyusunan PJOK nih ada tiga pertanyaan pematik Kak, di mana dari ketiga pertanyaan pematik ini kita saling berbagi tentang apa yang sudah kakak laksanakan di sekolahnya masing-masing. Pernah di Kombel Satuan Pendidikan. Oke, yang pertama nih Kak. Bagaimana kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Silakan Kak, boleh resen ataupun boleh diketik di kolom chat. Bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum di mata pelajaran PJOK? Oke, dari Kak Edi. Pernah di Kompil Satuan Pendidikan. Oke, dengan kegiatan analisis CP, membuat ATP, dan memodifikasi modul ajar. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, silakan Kak yang lain. Dari Kak Mumpung, nggak kedengeran ujar lebat. Oke, baik Kak Mumpung, tidak apa-apa. Silakan aja Kak, Kak Mumpung saling berbagi aja Kak tentang pertanyaan yang ada ini. Oke, silakan kakak yang lain. Kira-kira bagaimana kakak-kakak selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Oke, dari Kak Armoko bahwa memodifikasi pembelajaran baik dari lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oke, terima kasih Kak Armoko. Jadi dari Kak Edi bahwa kegiatannya adalah menganalisis, membuat ATP, dan memodifikasi. Kalau dari Kak Armuka adalah dimodifikasi pembelajaran baik dari lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oke. Dari Kak Dedi pernah ketika membuat modul ajar. Oke.
Oke, silakan kakak yang lain. Dari Kak Agus, oke, merancang sesuai kompetensi dasar yang ingin dicapai. Oke. Oke, dari Kak Jumiati bahwa pernah ketika merancang atau membuat perangkat pembelajaran. Sedangkan dari Kak Melani merancang program PJOK yang mengacu pada kompetensi dasar peserta didik yang mencangkup keterampilan bermain olahraga dan pengetahuan tentang kesehatan dan kebugaran. Oke. Oke, selanjutnya Kak, untuk pertanyaan yang kedua. Nah ini, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Kira-kira apa nih Kak? Yang kakak anggap nih suatu yang bernilai dipelajari untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Tentang apa nih Kak misalnya? Oke Kak Mumpung, ada yang mau sampaikan? Oke. Oke, silakan Kak untuk yang kedua. Apa saja nih yang kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Dari Kak Wani tadi, yang pertanyaan pertama ya Kak Wani, dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Oke. Oke. Dari Kak Armoko, nilai sikap dan disiplin. Oke. Dari Kak Agus, kedisiplinan dan kerjasama. Dari Kak Wani, suatu yang bernilai ketika kita berhasil mencapai tujuan dari pembelajaran tersebut. Oke, tadi Kak Armoko nilai sikap dan disiplin, Kak Agus kedisiplinan dan kerjasama. Tujuan dari pembelajaran berhasil mencapai. Dari Kak Edi yang dianggap bernilai adalah pengetahuan mencakup perkembangan fisik, mental, sosial, dan kesehatan mereka. Oke.
Terima kasih Kak Edi, Kak Wani, Kak Agus, dan Kak Armoko. Silakan kakak yang lain ditunggu untuk pendapatnya tentang pertanyaan yang kedua ini. Kita yang bernilai untuk dipelajari si murid di kelas PJOK. Oke, ada dari Kak Melani bahwa kebugaran sikap dan keterampilan, baik itu keterampilan dalam bersosial maupun keterampilan bekerja sama. Oke, terima kasih Kak Melani. Dari Kak Dedi, keterampilan gerak, pengetahuan akan gerak, dan sosial emosional anak. Terima kasih Kak Dedi. Dari Kak Mumpung sama Kak Jumiati belum ya? Dari Kak Jumiati bahwa PJOK yang beragam dan dinamis seperti menurut saya bernilai dalam pembelajaran PJOK yaitu untuk menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Hehehe. Oke, siap Kak Jumiati, terima kasih. Oke. Apa yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Oke, di sini bahwa kakak banyak menjawab tentang kedisiplinan ya kak ya, sikap kedisiplinan, terus ada yang tentang kerjasama, bagaimana tercapainya keberhasilan terhadap tercapainya tujuan pembelajaran, terus kemudian perkembangan fisik, mental, sosial, dan kesehatan anak tercapai, terus kebugaran, dan ada lagi tentang sosial emosional anak ya kayak tentang sosial emosional anak, tanggung jawab, dan sportivitas. Itu adalah dari dapat kakak-kakak yang sangat bernilai ya kak yang untuk dipelajari oleh peserta didik di kelas PJOK. Oke, untuk pertanyaan pematik yang ketiga, kita lanjut pertanyaan pematik yang ketiga. Ya, oke. Bagaimana kelewatan kak, sorry. Bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Bagaimana kak keterkaitan tentang tadi? Keterkaitan tentang yang tadi yang dianggap bernilai, sangat bernilai yang dipelajari oleh peserta didik di kelas PJOK. Nah, di sini yang ketiganya, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Tadi kakak ada yang menjawab tentang kedisiplinan, kerjasama, terus kemudian tentang keberhasilan tercapainya TP, perkembangan fisik, mental, sosial, kesehatan,
Nah, itu bagaimana Kak mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum Merdeka mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Jadi strategi Kakak bagaimana agar apa yang tadi sangat bernilai untuk peserta didik bisa lebih masuk dalam pengembangan kurikulum pembelajaran PJOK, mata pelajaran PJOK. Oke, silakan Kak. Oke, dari Kak Melani bahwa mengaplikasikan yang sudah dirancangkan dengan mengupayakan pembelajaran berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Terima kasih Kak Melani. Oke, silakan Kak, boleh diketik di kolom chat. Saya izin ke belakang dulu ya Kak ya. Oke, silakan dari kakak yang lain, bagaimana Kak? Dari Kak Armoko, dengan membuat rancangan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat peserta didik lebih semangat sehingga memperoleh pembelajaran yang menyenangkan serta menanamkan sikap dari peserta didik. Oke, terima kasih Kak Armoko. Dari Kak Agus, menerapkan strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan materi demi tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang sudah dibuat sebelumnya. Oke. Terima kasih Kak Agus. Dari Kak Edi, melalui beberapa langkah strategis yaitu melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial secara bersamaan melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Oke. Kak Edi, Kak Agus. Silakan kakak yang lain ditunggu ya. Dari Kak Wani bahwa melalui pendekatan dan penyesuaian tujuan pembelajaran yang jelas. Oke.
Oke, dari Kak Dedi menerapkan di setiap pembelajaran dengan menggunakan beberapa asesmen di saat mengajar. Oke, makasih Kak Dedi. Oke, bagaimana Kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Oke, jadi dari pendapat kakak-kakak tadi, ada yang tentang mengaplikasikan dengan pembelajaran yang berlangsung efektif, terus kemudian membuat pembelajaran berdiferensiasi, menerapkan strategi atau metode sesuai dengan materi dan tujuan. Terus ada lagi bahwa melalui langkah strategis melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial. Terus kemudian ada lagi bahwa melalui pendekatan menyusun tujuan yang jelas dan menerapkan setiap pembelajaran. Dan ada lagi tadi diferensiasi. Oke, yang terakhir dari Kak Jumi, melalui perancangan yang berdiferensiasi agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan menyenangkan bagi siswa. Oke. Jadi dari ketiga pertanyaan pematik yang sudah kakak jawab tadi, berkaitan nantinya ya Kak ya dalam pelaksanaan membuat program pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama adalah kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Terus kemudian yang kedua konteks masyarakat, yang ketiga waktu, yang keempat alokasi jam pelajaran, yang kelima cangkupan dan tahapan, yang keenam ada teknologi. Nah, dari keenam faktor ini adalah istilahnya ini Kak, mempengaruhi pengembangannya ya Kak ya dalam program PJOK. Jadi harus ada kebutuhan dan karakteristik peserta didik, kita harus mengetahui dulu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Terus kemudian yang kedua ada konteks masyarakatnya, lingkungannya. Jadi di lingkungan kakak-kakak itu seperti apa? Itu berkaitan juga Kak dengan kebutuhan peserta didik ini. Terus kemudian waktu pelaksanaannya harus sesuai, di mana waktu ini bisa dilaksanakan ketika istilahnya gini, kalau di PJOK kita kan pasti banyak di lapangan ya Kak ya, banyak di lapangan. Nah, jadi dalam penentuan waktu ini harus disesuaikan dengan kondisi peserta didiknya. Terus kemudian alokasi jam pelajarannya juga harus pas nih Kak. Dan cangkupan dan tahapannya. Nah, yang 6 ini teknologi, seperti yang saya katakan tadi bahwa di dalam pembelajaran sekarang, istilahnya kita kan masuk di era digital ya Kak ya. Di era digital, maka di dalam teknologi ini kita bisa masukkan di mana teknologi ini bisa membantu dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak hanya gini Kak, tidak hanya untuk membantu kita dalam pelaksanaan media pembelajaran, tetapi teknologi ini bisa berkaitan dengan musik, terus kemudian istilahnya dalam senam itu kan pasti kita menggunakan ini teknologi musik, terus kemudian dalam pembelajaran juga berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran. Kalau bisa, ini kalau kakak sudah menguasai tentang kuis-kuis yang sudah ada di teknologi atau di internet, kita bisa laksanakan Kak. Dari kuis, biasanya kuisis itu kan bisa ya Kak ya. Kuisis itu bisa memberikan kemampuan atau kita bisa melaksanakan evaluasi terhadap
ketercapaian pelaksanaan pembelajaran peserta didik. Sampai mana peserta didik memahami pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, di sini teknologi, Kak. Karena kita sudah masuk di era digital, teknologi ini pasti kita akan dituntut, Kak. Ya, dituntut. Walaupun bagaimana kita memahaminya, kita harus memang benar dalam kurikulum merdeka ini kita harus melek teknologinya. Oke. Oke, baik Kak. Itu tadi aktivitas kita yang kedua tentang menjawab ketiga pertanyaan tematik. Oke, silakan dari kakak-kakak kalau ada yang ingin disampaikan tentang aktivitas kedua kita ini. Salah satunya boleh menyampaikan yang tadi Kak tentang pertanyaan tematik juga boleh. Silakan Kak. Silakan raise hand jika ingin ada yang disampaikan. Ada Kak? Kalau tidak ada kita lanjut aja ya Kak ya. Silakan raise hand Kak jika ada yang ingin disampaikan untuk aktivitas yang kedua. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke aktivitas yang ketiga. Oke, kita sambil masuk ke aktivitas yang ketiga Kak. Oke, aktivitas ketiga adalah karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi KHD dalam pendidikan nasional. Kita masuk dalam KHD ini. Nah, ini ada lagi Kak. Menurut kakak-kakak nih, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Dari aktivitas pertama sampai aktivitas kedua. Kira-kira apa Kak? Kata kunci apa yang berulang kali kita bahas tadi? Tentang apa nih Kak? Oke, silakan boleh diketik di kolom chat. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oke. Mereka ID. Jadi Kak Dedi bawa tentang kurikulum. Silakan dari kakak yang lain. Kak Armoko, kurikulum pembelajaran PJOK. Oke. Dari Kak Jumiati bahwa pembelajaran tentang PJOK yang berpusat pada siswa. Oke. Silakan dari kakak yang lain.
Dari Kak Melani, kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Penerapan kurikulum PJK yang berpusat pada peserta didik. Oke, bahwa tadi kata kunci yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJK adalah tentang bagaimana pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik ya Kak ya. Terus kemudian bagaimana kita dalam merancang atau menyusun kurikulum pembelajaran PJK. Nah, dari kurikulum PJK ini sama halnya berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Nah, dari hal itu berkaitan dengan aktivitas yang ketiga ini, Kak. Nah, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, yang pertama adalah fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Terus kemudian yang kedua adalah mengembangkan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan tentang kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah fleksibilitas pembelajaran. Nah, di mana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, di sini mari kita berdiskusi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkan dengan karakteristik kurikulum merdeka. Nah, bahwa Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Nah, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai seorang guru adalah menuntun ya Kak ya, menuntun segala kodratnya yang ada pada anak-anak. Jadi anak-anak itu adalah sejak lahir pun sudah memiliki kodratnya Kak. Dari masuk ke sekolah dan SD, SMP, SMA, itu anak-anak sudah memiliki garis hidupnya masing-masing. Di sini kita sebagai guru, seperti yang dikatakan oleh KHD, bahwa kita hanya menuntun. Entah itu nanti anak-anak mencapai tujuannya yang seperti apa, ataupun sebagai anggota masyarakat juga. Nah, oleh sebab itu, bahwa pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya, kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini bahwa dikatakan jelas kita sebagai pendidik adalah untuk menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, itu tadi Kak dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita bisa ambil berkaitan dengan kurikulum merdeka yang kita jalani sekarang, bahwa dasarnya pembelajaran yang kita laksanakan itu harus berpihak kepada peserta didik, bahwa dikatakan seorang peserta didik itulah bukan kertas kosong ya Kak ya, bukan kertas kosong yang bisa kita coret semau kita, tetapi peserta didik sudah memiliki gambaran hidupnya seperti apa, bakatnya seperti apa, kodratnya seperti apa. Nah, di sini kita sebagai pendidik hanya mampu atau bisa menuntun tumbuh kembangnya, gitu ya Bu ya. Mungkin dari beberapa pengalaman peserta didik memang tidak hanya mempunyai kemampuan di semua bidang, tetapi peserta didik ada yang memiliki kelemahan di berbagai bidangnya. Boleh peserta didik dia mampu di akademik,
Tetapi belum tentu di non-akademiknya peserta didik tersebut bisa menguasai materi atau pelajarannya. Justru sebaliknya juga, Kak. Di akademik peserta didik boleh lemah, tetapi belum tentu di non-akademiknya peserta didik lemah juga. Bisa jadi peserta didik tersebut memiliki kompetensi di bidangnya. Seperti olahraga, itu kan salah satu bidang peserta didik yang mereka dapatkan. Nah, di sini kalau kita sudah menguasai atau mengetahui dari kodrat peserta didik itu, baru kita tinggal mengembangkan, gitu ya, kayak. Tinggal kita mengembangkan apa yang sudah menjadi dari peserta didik. Oke. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, Kak, apakah ada yang ingin disampaikan? Tentang menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Saya menggarisbawahi ini pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Silakan, Kak, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, apakah ada yang ingin sampaikan? Oke, kita lanjut ya, Kak ya. Oke, dalam berdiskusi tentang KHD ini, ini adalah sesi terakhir kita dalam pelaksanaan pembelajaran kita dari modul 1.5. Selanjutnya, kita masuk ke dalam ini. Seksi akhir itu tentang memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka, terus kemudian memahami pengembangan kurikulum, terus memahami penyusunan yang berkualitas dengan backward design tadi yang sudah ada beberapa poin yang sudah disampaikan tentang backward design. Nah, sebelum kita masuk ke dalam LMS, Kak, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang disampaikan? Silakan. Bagaimana, Kak? Apakah sudah cukup atau ada yang sampaikan atau yang ditanyakan? Silakan, Kak. Backward design. Iya, Kak. Ya. Apa itu backward design yang lebih rincinya? Yang terinci ya, Kak ya. Oke. Kita masuk ke slide yang sebelumnya. Sudah terlihat, Kak? Nah, oke. Sudah terlihat belum, Kak? Gimana, Kak? Sudah terlihat? Sudah ya, Kak ya? Oke. Ini capaiannya tadi. Bentar. Tentang tujuan. Aktivitas. Oke, jadi dalam backward design itu, Kak, seperti yang kita ketahui adalah sebuah pendekatan dalam perancangan kurikulum, terus kemudian mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang mengajar di dalam kelas ya, Kak ya.
Jadi dari backward design itu adapun tujuannya nih Kak, ada memfasilitasi pembelajaran para siswa secara efektif. Nah, kemudian dari metode ini adalah mengutamakan dari hasil belajar yang ingin dicapai siswa, terus kemudian dikembangkan dengan materi ajarnya, Kak. Nah, jadi bisa diketahui bahwa backward design ini adalah membantu guru untuk merancang urutan materi, pembelajaran, terus kemudian tugas proyek, dan melaksanakan presentasi, dan yang terakhir adalah dalam pelaksanaan penilaian. Nah, di sini backward design ini juga membantu siswa nih Kak, membantu siswa serta mengajar dalam kita pelaksanaan pengajaran itu lebih fokus pada tujuan pembelajaran, ya membantu. Terus kemudian ya kurang lebih seperti itu Kak Edi, tujuan itu. Jadi dalam proses-prosesnya seperti yang kita tadi di awal ada beberapa pertanyaan pematik ya Kak ya. Nah itu salah satu bagaimana kita pelaksanaan backward design. Jadi kita berfokus pada tujuan pembelajarannya. Seperti itu ya Kak ya. Oke, bagaimana Kak Edi? Oke. Baik, yang lain bagaimana? Apakah ada? Kalau tidak ada, saya langsung masuk ke LMS tentang tugas kita selanjutnya. Oke Kak, saya masuk langsung ke LMS ya Kak ya, sebelum kita slide yang terakhir nanti. Oke. Setelah kita selesai melaksanakan tatap maya ini Kak, nanti kakak-kakak akan masuk ke dalam refleksi. Nah, kita masuk ke dalam refleksi pengembangan kurikulum Kak. Sebelum kita masuk ke refleksi, di sini ada kuatkan pemahaman pengembangan kurikulum sebelum kita tatap maya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan nih Kak. Nah, 4 pertanyaan ini yang akan kakak jawab melalui sini. Tuliskan jawaban. Jadi dari modul itu kan ada pertanyaan pematik, silakan kakak jawab melalui komentar di bawah ini Kak. Ini kayaknya masih belum ada yang jawab ya Kak ya untuk modul ini. Ya, silakan nanti boleh dibuka lagi LMS-nya. Kalau yang ini tidak ada due date-nya Kak, bebas aja kalau yang ini. Terus kemudian setelah itu yang pertama, yang kedua nanti kakak masuk ke dalam refleksi ya Kak ya. Refleksi itu di 1.5.d yang ini Kak. Ini due date-nya adalah tanggal 15. Tanggal 15 besok ya Kak ya, hari Minggu ya. 15 besok masih 13. Oke, masih aman aja Kak. Nah, silakan nih untuk refleksi yang akan kakak-kakak kerjakan adalah mari menuju pertanyaan refleksi berikut dengan menggunakan 4C. Ya, jadi ceritakan terkait materi, terus kemudian ide materi atau pendapat dari narasumber yang berada dari praktik yang kakak-kakak jalankan selama ini, terus kemudian ceritakan konsep-konsep utama, terus kemudian yang keempat ceritakan sebuah perubahan dalam diri kakak-kakak. Ini bisa dilihat di masing-masing LMS kakak. Oke Kak, itu tugas selanjutnya setelah kita selesai pelaksanaan tatap maya ini Kak. Oke, ada yang tanyakan Kak? Dan untuk tugas-tugas sebelumnya jangan lupa dikerjakan juga ya Kak ya. Bagi yang belum mengunggah surat izin atasan atau fakta integritas, silakan diunggah segera. Karena sebelum kita melaksanakan tatap muka nanti surat fakta integritas dan surat izin atasan sudah terunggah semua. Terus kemudian untuk praktek pembelajaran yang 30 menit tanpa edit, boleh silakan dikerjakan Kak. Oke. Gimana? Boleh digarap dari sekarang? Boleh Kak, silakan. Untuk yang praktek pembelajaran 30 menit tanpa edit ya Kak ya. Jadi real gitu apa adanya.
Tapi mencakup semua pembelajaran Kak, dari pendahuluan sampai penutup. Oh ya. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke slide yang terakhir Kak. Kita masuk ke slide yang terakhir. Sudah terlihat Kak? Sudah Kak? Oke, kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu penutup dari materi kita. Jadi itulah tadi materi dari modul 1.5 yang sudah saya sampaikan kepada kakak-kakak. Nantinya bisa menjadi bahan kakak-kakak dalam penyusunan kurikulum pembuat mata pelajaran PJOK. Terima kasih atas perhatiannya Kak. Sebelum kita akhiri, boleh kita buka kamera. Oh ya, sebelumnya kita atur jadwal tatap muka selanjutnya ya Kak ya. Bentar, coba saya buka jadwalnya. Dokumen. Nanti Kak, sebelum kita tatap muka, itu kita ada tatap maya kurang lebih 3 hari berturut-turut ya Kak ya. Nanti ada jadwalnya saya. Kita untuk modul 1 tinggal 1.6 ya Kak ya untuk. Nanti setelah 1.6 kita masuk ke modul 2.1. Selesai modul 2.1 kita baru pelaksanaan tatap muka. Izin Kak menyampaikan untuk tatap muka Iya itu Kak. tanggal berapa Kak? Lupa saya Kak. Untuk tatap muka, bentar ya Kak, saya perlihatkan di jadwalnya. Tanggal 23 sampai 2 November kalau nggak salah. Ya. Sudah terlihat Kak? Sudah terlihat belum Kak? Sudah Kak. Sudah terlihat. Oke, sudah ya Kak. Oke, jadi nanti selanjutnya kita sekarang sampai di sini di tatap maya modul 1.2. Terus kemudian nanti hari Senin sampai hari Rabu kakak itu akan melaksanakan asinkron ya Kak ya, belajar mandiri. Ini untuk pengunggahan jurnal refleksi terakhir, dan hari Rabunya kakak masuk ke asinkron modul 1.6. Terus kemudian nanti di tanggal 17 kita ada pelaksanaan tatap maya 2JP ya Kak ya. Kita laksanakan siang lagi ya Kak ya, jam 2-an ya, atau jam 1. Atau bisa pagi boleh Kak, jam 10-an juga boleh. Gimana Kak? Gimana untuk tatap maya selanjutnya nih? Itu di hari apa tadi Kak? Lupa. Hari Kamis ya Kak? Hari Kamis ya. Kalau pagi kemungkinan saya nggak bisa Kak kalau hari Kamis. Soalnya ada jadwal ANBK di sekolah kami. Kebetulan saya proktornya. Oke Kak, berarti jam 2-an gini aja ya Kak ya? Oke, siang aja ya Kak. Oke, baik itu Kak. Terus ini saya perlihatkan untuk jadwal kita tatap muka. Ini nanti kita ada 3 hari berturut-turut untuk tatap maya tentang modul 2.1. Terus kemudian, nah ini tatap mukanya ya Kak ya. Oke, kemarin
dari ini ada perubahan jadwal bahwa nih dari 27 ya Kak ya, perubahan jadwal. Dari 27 kita akan melaksanakan tatap muka 27 sampai 2 November nih Kak. Nah, 2 November. 27 sampai 2 November. Itu untuk rencana tatap muka yang akan kita laksanakan. Ada perubahan. Oke, itu ya Kak ya sedikit sepil untuk kegiatan untuk jadwal tatap muka kita. Untuk yang lebih jelasnya nanti kita menunggu surat edaran dari BGP. Oke, mungkin itu Kak materi kita hari ini. Sebelum kita tutup kegiatan kita, mari kita foto bersama. Silakan jika yang tidak terganggu oleh jaringan boleh membuka kameranya Kak. Oke, Kak Agus sudah. Kak Mumpung, Kak Jumi, Kak Armoko. Kak Jumi silakan, Kak Peri, Kak Mumpung. Oke. Nggak bisa. Nggak bisa ya Kak? Oke, nggak apa-apa. Ya. 3, 2, 1. Oke, yang kedua. Salam PJOK. 3, 2, 1. 3, 2. Aduh. Bentar Kak. 3, 2, 1. Salam PJOK. Gaya ekspresi tapi jangan kampanye Kak. Gimana? Gaya ekspresi tapi jangan kampanye. Ayo Kak Edi, silakan dibuka kameranya Kak Edi. Ekspresi tapi jangan kampanye gitu. Terserah. Siap, 3, 2, 1, mulai. Oke, terima kasih banyak Kak. Jandrawan ini Kak. Oke, terima kasih banyak Kak atas partisipasinya dalam mengikuti kegiatan kita di SMPJOK. Semoga terus semangat dalam pelaksanaannya Kak sampai tuntas nanti di bukti karya ya Kak ya di modul 3. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJOK. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.